Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa sehat, bahagia, dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Haris Supandi, dosen Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, Jawa Timur. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah pemrograman berbasis website. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sesuai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Saya akan mendeskripsikan secara spesifik mengenai mata kuliah tersebut. Mata kuliah pemrograman berbasis website ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 4. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana teknik dan bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi berbasis website. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh sebanyak 16 kali pertemuan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu mampu membuat perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan tata kelola organisasi baik secara individu maupun kelompok, khususnya yang mendukung pengembangan ekosistem pertanian industrial. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan pembuatan halaman website menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan halaman dinamis menggunakan PHP. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan pengintegrasian aplikasi berbasis website dengan database relasional dalam melakukan proses create, read, update, dan delete, serta penggunaan cookies session untuk meningkatkan keamanan sistem. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat dan menerapkan pengujian dalam tahap pengembangannya. Indikator keberhasilan pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan kode JavaScript ke dalam halaman HTML dengan tepat. Sedangkan metode pembelajaran yang kami terapkan yaitu menggunakan student centered learning, yaitu keterlibatan aktif mahasiswa. Sedangkan sistem pembelajarannya adalah menggunakan ceramah partisipatif, diskusi, penugasan proyek kolaboratif, presentasi dan umpan balik, serta pendayagunaan LMS. Itu bisa diakses menggunakan mmp.unet.ac.id. Pokok materi pada mata kuliah ini adalah HTML, CSS, JavaScript, DOM atau jQuery, konsep dasar dan struktur data PHP, koneksi dan operasi database, Laravel, migration shading, cookies and session, form handling, dan yang terakhir adalah pengujian atau form validation. Sistem penilaian pada mata kuliah ini ada 4, yaitu yang pertama adalah tugas dan partisipasi mahasiswa dengan bobot 10%, yang kedua adalah praktek dengan bobot 15%, yang ketiga adalah UTS, bobotnya adalah 25%, dan yang terakhir adalah UAS atau proyek akhir dengan bobot 50%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi JavaScript. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar mahasiswa sekalian? Sehat ya? Ya, alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Jadi sebelum kita mulai kumpulan ini, ada baiknya kita berdoa semoga diberikan kelancaran, ya, berkah dalam dan kemudahan ya di dalam kumpulan ini, berdoa dipersilakan. Selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Dan materi yang akan kita sampaikan yaitu JavaScript ya. Kemarin kita di pertemuan minggu lalu ya kita sudah mempelajari mulai dari HTML,
CSS, dan saat ini kita akan mempelajari terkait materi JavaScript. Oke. Di antara kalian ada yang tahu apa itu JavaScript? Ada yang tahu? JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dan aplikasi web yang lebih interaktif. Baik, ya itu JavaScript itu ya, Mas Ferry, bagus, baik sekali. Bahwa JavaScript itu adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. ya digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif. Ya, di situ maka akan memberikan suatu menjadikan halaman web itu tidak hanya statis gitu ya, tetapi menjadi dinamis dan nantinya akan digunakan untuk memberikan suatu validasi gitu kan. Nah, interaktif ya, dan sebagainya. Baik, apa sama sih Java dengan JavaScript? Bahasa pemrograman Java dengan JavaScript sama nggak kira-kira? Tadi Mas Ferry sudah bagus sekali ya. Ada yang bisa mungkin? Java dengan JavaScript? Mas Cesario, apa kira-kira? Baik, jadi JavaScript sama Java itu, Java merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek dan digunakan untuk membangun sebuah website. Nah, sedangkan JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan aplikasi web, gitu. Baik, kita akan memulai materi pada hari ini ya. JavaScript ditemukan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 ya. Jadi JavaScript saat itu muncul di tahun 95, dan JavaScript ini merupakan salah satu dari 3 bahasa ya yang harus dikuasai di saat membuat suatu pemrograman web ya. Dan dimulai dari HTML ya, terus CSS kita sudah pelajari kemarin minggu lalu, dan saat ini kita akan mempelajari terkait JavaScript. Apa fungsionalnya untuk HTML ini terkait konten dan strukturnya ya. Kemarin kita sudah bahas CSS ini mempercantik halaman ya kan. Mempercantik mulai dari warna, perpaduan warna dan sebagainya. Dan untuk JavaScript ini adalah behavior dari suatu halaman. Apa itu behavior? Jadi nantinya akan berkaitan dengan event ya, berkaitan dengan handling ya, form validation dan sebagainya, itu untuk JavaScript. Selanjutnya JavaScript ini digunakan untuk memanipulasi konten secara web ya, secara dinamis. Nah, mengubah CSS bisa dengan JavaScript, menampilkan data, terus membuat user interface yang interaktif, dan juga digunakan untuk form validation. Contohnya apa sih form validation itu? Ya, Java ini akan berperan ya, digunakan juga untuk form validation. Contohnya apa? Contoh pada saat kita melakukan suatu simpan data, hapus data. Pada saat simpan data muncul di situ, apa benar data akan disimpan? Ya, muncullah di situ. Nah, disitulah JavaScript berperan. Hapus data, apakah benar data akan dihapus? Nah, itu bisa menggunakan JavaScript. Gitu ya. Jadi fungsinya untuk form validation. Ada juga yang lain. Pada saat kosong, form itu kosong, kita simpan. Nah, terus muncul suatu peringatan. Nah, nanti menggunakan perintah Java. Semua data harus diisi. Inputan kosong salah satu, inputan ini harus diisi dan sebagainya. Banyak sekali event-event yang nanti akan kita pelajari di dalam pemrograman Java ini. Baik, kita lanjut ya menanggapi jawaban dari Cesario ya. Apa sih perbedaan JavaScript dengan Java ya? Nah, di sinilah ya. Kalau dari sisi desain fungsional ya, bahwa Java itu kan bahasa pemrograman yang berorientasi atau berbasis objek ya, berorientasi pada objek. Jadi di dalam Java ini digunakan untuk beberapa aplikasi Android, perangkat lunak desktop, dan aplikasi web ya. Ini menurut Radio Kasema ya 2018 dalam jurnalnya. Jadi memang Java itu fokus pada orientasi objek ya, bahasa pemrograman.
Sedangkan JavaScript tadi sudah sampaikan Mas Dasario, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan aplikasi web gitu ya. Tadi disampaikan juga Mas Ferry. Jadi di sinilah JavaScript ini akan kita pelajari pada materi kali ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait struktur struktur JavaScript di dokumen HTML ya. Jadi script di dalam JavaScript ini dieksekusi sesuai dengan urutan kemunculannya dalam dokumen. Jadi pada saat kita eksekusi ya suatu halaman web, maka JavaScript ini akan muncul sesuai urutan. Nah, seperti apa urutannya ya? Yang pertama struktur JavaScript di dokumen HTML yaitu inline. Jadi ada 3, inline, embedded, dan linked. Ya. Jadi ada 3 struktur JavaScript. Di dalam penulisannya untuk inline itu diletakkan di dalam body. Jadi di dalam di dalam HTML itu kita masukkan penulisan struktur JavaScript-nya masukkan ke dalam suatu body. Jadi di sini H1 untuk apa kira-kira? Ya, H1 heading 1 yang terbesar ya. Itu di dalam HTML sudah kita bahas. Dan di sini untuk JavaScript-nya kita akan membuat button on click. Ya, button on click nanti kita akan membuat suatu tombol ya yang akan kita klik. Terus ini alert button diklik. Nah, maka terus kita masukkan klik gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat dengan tulisan klik, nanti akan muncul button diklik gitu ya. Kalau dijalankan kira-kira ini ya. Baik, struktur JavaScript di dokumen HTML ini ada 3 yaitu inline, embedded, dan linked. Ya, jadi yang pertama inline ini ya. Jadi inline yaitu struktur JavaScript yang dituliskan di dalam body. Ya, jadi ada mulai dari H1 latihan ini adalah HTML ya, perintah HTML. Selanjutnya kita masukkan perintah Java di dalam body ini. Langsung button on click, alert, button diklik, terus klik di button. Nah, artinya nanti pada saat dijalankan nanti akan muncul langsung tulisan klik gitu ya. Nah, seperti itu. HTML Java part 1 klik. Nah, seperti itu ya. Pada saat diklik dia muncul button diklik. Oke? Nah, pada saat diklik muncul. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk embedded. Untuk embedded ini bagaimana sih strukturnya? Nah, embedded ini dia berada ada suatu tambahan script di luar body. Ya, jadi kalau inline itu hanya di dalam saja, tetapi ada script yang memang ditambahkan di luar body. Body slash body dan script slash script. Nah, di bagian sinilah ini dinamakan embedded. Gitu ya. Nah, jadi di sini untuk menampilkan sesuai dengan perintah HTML-nya maka ada suatu perintah document.write. Nah, document.write ini baru di dalamnya perintah-perintah HTML bisa diterapkan di dalam document.write itu. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa melakukan di sini output di dalam script dengan menambahkan document.write. Itu untuk contoh embedded. Selanjutnya yang ketiga yaitu terkait yang link. Apa bedanya? Nah, kita lihat strukturnya. Ya, di sini mungkin sama ya. Di dalamnya dituliskan sama persis, tetapi ada suatu tambahan di sini. Script src main.js. Nah, tipe text / JavaScript. Jadi kita membuat suatu file tersendiri bernama main.js. Gitu ya. Yang nantinya main.js itu bisa kita panggil ya menggunakan perintah script src namanya. Nah, kalau namanya main berarti main.js.
Ciri-cirinya yaitu menggunakan extension JS, menunjukkan JavaScript. Tetapi, tipenya text/JavaScript. Kalau CSS kemarin kan contoh style.css, type-nya atau tipenya text/CSS, gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Ya, jadi kalian bisa menggunakan perintah ini ya, link ini di dalamnya dimasukkan perintah-perintah JavaScript ke dalam main.js. Jadi membuat file tersendiri. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu 3, apa namanya, 3 struktur. Baik, sampai sini ada pertanyaan, terkait struktur, JavaScript, ya. Jadi tadi ada 3, apa saja? Coba, Mbak Nurina mungkin, silakan. Jadi, yang saya dapat itu struktur JavaScript ada 3. Yang pertama inline, itu ada di body, kemudian embedded ada eee, di luar body, tapi ada di dalam struktur script. Kemudian yang ketiga ada link, itu ada di, dokumen terpisah. Baik, materi selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan perintah alert, confirm, dan prompt. Nah, ketika perintah ini, apa fungsionalnya, ya. Yang pertama alert ini untuk menampilkan message di suatu, dialog box ya, nanti ada box, dialog, dan confirm untuk menampilkan dialog box dengan double klik. Ya, ada 2 button, dengan klik 2 button, oke dan cancel, ya. Untuk oke, dia jika true, ya, maka dia, akan masuk ke dalam langkah selanjutnya ya, dan kalau false maka dia cancel, tidak jadi. Dan untuk prompt ini menampilkan dialog disertai inputan beserta button oke ya. Jadi kalau, penerapannya alert, "Hi, hi there," di situ dia akan muncul. Nah, tetapi untuk, yang berkaitan dengan confirm, di sini ada pertanyaan, "Are you sure want to continue?" Gitu kan, "Apakah kamu yakin akan melanjutkan?" Nah, di situ ada muncul oke dan cancel secara default, gitu ya, pada saat menggunakan confirm. Untuk prompt, ini contoh kita akan masukkan nama Anda, gitu ya. Nah, menggunakan prompt, write your name here, masukkan nama Anda di sini, gitu. Terus ada juga yang lain, usia Anda dan sebagainya, nanti akan cetak inputan tersebut disimpan di dalam suatu variabel dan dicetak di dalam halaman, web, gitu ya. Nah, itu fungsionalnya 3 ini ya, alert, confirm, dan, prompt. Baik, kita akan implementasikan, perintah alert, ya, prompt, dan juga, confirm ya. Apa sih perbedaan ini kita akan demokan, bagaimana perintah itu, dan ini kita tetap menggunakan text editor, menggunakan, Visual Code ya. Yang pertama alert, ya alert di sini bebas apapun dia akan muncul, ya. Nanti kita akan jalankan. Selanjutnya saya memiliki variabel lanjut yang berisi confirm, apakah kamu akan melanjutkan. Yang ketiga, kita membuat suatu, variabel nama, tulis nama Anda, menggunakan prompt. Apa perbedaannya dari ketiga, perintah tersebut? Nah, nanti di sini nama tersebut akan saya cetak. Apa yang ditulis di dalam prompt ini, yang kalian masukkan dalam prompt, dimasukkan variabel nama dan kita akan cetak dokumen data lain. Gitu ya. Kan kita jalankan. Halo. Nah, di sini begitu halo, this page size halo. Nah, ini menggunakan perintah alert. Ya, halo. Nah, ini alert. Jika oke, dia hanya ada satu pilihan yaitu oke. Nah, di sini menggunakan perintah apa tadi? Confirm. Nah, confirm apakah. Nah, di sini biasanya digunakan untuk apakah Anda akan menghapus, apakah menyimpan dan sebagainya. Apakah kamu akan melanjutkan? Jika oke, maka lanjutkan perintah berikutnya. Jika cancel, maka berhenti di situ.
Oke, yang ketiga yaitu perintah from. Saya oke lanjut deh. Nah, di bawah ada perintah from. From kalau saya masukkan nama Anda contoh Eka. Nah, di sini pada saat saya oke, maka akan muncul document.write. Ya, dia akan variabel tersebut akan dicetak. Oke, jadi itu ya. Baik. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya, yang pertama yaitu kita sudah mengerti apa itu JavaScript ya. Yang kedua yaitu kita mengerti struktur di dalam JavaScript ya. Tadi JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman yang memang untuk memberikan halaman itu menjadi interaktif ya. Yang kedua, struktur JavaScript, inline, embed, dan link ya. Inline itu berarti di dalam body, embed yaitu dia otomatis di luar body dan dengan menggunakan perintah script. Yang ketiga, link itu adalah menggunakan JavaScript di luar ya, file tersendiri dan akan dipanggil menggunakan perintah src. Oke. Yang terakhir yaitu kita mempelajari perbedaan perintah alert, from, dan confirm. Alert tentu untuk suatu message ya. Yang kedua untuk apa tadi, confirm untuk yes dan no ya kan, iya dan tidak, akan melanjutkan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perintah from untuk memasukkan suatu inputan gitu ya. Dan begitu di oke, kita bisa cetak inputan tersebut. Baik, saatnya kita assessment ya. Silakan bentuk 3 kelompok ya untuk bisa mengerjakan suatu studi kasus, implementasikan JavaScript sebagai bahasa pemrograman front end ya untuk melakukan manipulasi terhadap tampilan website. Jadi JavaScript memanipulasi tampilan website setelah terjadi event yang disebabkan interaksi pengguna dengan elemen-elemen di dalam halaman web. Jadi nanti silakan buat ya suatu halaman web ya, suatu pemrograman web dengan menerapkan JavaScript. Silakan membentuk 3 kelompok, melingkar ya, silakan. Kursinya untuk bisa disusun per kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri. Baik, silakan sekarang buatlah suatu halaman web dengan mengimplementasikan JavaScript yang sudah kalian dapatkan untuk nantinya bisa dipresentasikan codingnya dan bisa didemokan dijalankan ya atau dieksekusi ke dalam halaman web. Oke, silakan. Tiba saatnya kita harus mengevaluasi hasil kerja kelompok ya yang kalian lakukan. Silakan kelompok yang ingin presentasi untuk bisa maju untuk bisa mempresentasikan. Silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait source code di file script.js. Nah, di bagian script.js ini ada salah satu fungsi yaitu buat mode gelap atau dark mode-nya. Nah, di bagian dark mode-nya ini mungkin bisa mulai di bagian apakah kita bisa mengecek local storage itu masuk ke dalam dikategorikan bahwa fungsi ini berhasil. Nah, jika dark mode ini berhasil, maka kelas dari CSS-nya yang bernama dark mode akan diinputkan ke dalam body di bagian HTML-nya. Nah, setelah itu kita buat untuk bagian event listener-nya. Nah, di bagian event listener itu merupakan sebuah fungsi yang akan dijalankan jika pengguna itu melakukan sebuah aksi. Seperti contoh klik, scroll, atau mengisi form seperti itu. Nah, di bagian
project ini yang kita pakai itu event listener-nya yaitu klik. Nah, saat pengguna melakukan klik di bagian, dark mode maka, if sama else akan berjalan. Nah, di bagian itu ada namanya dark mode background. Nanti nih bagian website. Nah, di sini ada toggle atau tombol buat mode gelap halaman. Sedikit yang kanan gitu. Nah, jika tombol ini diklik maka background dari websitenya bakal berubah. Nah, ini seperti sudah menjawab bahwa asesmen di tugas yang pertama tadi kuat untuk mengubah tampilan website menjadi lebih interaktif. Seperti itu. Baik, selanjutnya Ndek, yang lain. Untuk inputan apa yang diterapkan alert atau prompt atau random? Dari proyek kelompok kami yang kami terapkan ialah bagian alert ya. Jadi nanti misalnya apabila ada suatu aksi yang dilakukan nanti akan memunculkan alert ataupun suatu pop-up. Di sini pada studi kasus kami sini ada form yang berupa tambahkan data dikarenakan ini merupakan website data pengguna website. Di sini ada 3 inputan, yang pertama ada nama, NIM maupun telepon. Jadi apabila salah satunya tidak diinputkan dengan baik ataupun formnya kosong nanti akan memunculkan suatu alert seperti misalnya ketika ditambahkan. Nah, ini data kosong akan memunculkan alert yang dimana please fill out this field. Ini membuktikan bahwa alert itu sudah dipicu. Hal ini ditunjukkan pada bagian kode di bagian bawah di sini. Pada bagian form sini ada ketika eventnya dijalankan, submit seperti yang tadi dijalankan, akan menjalankan bagian alert sini yang dimana menyesuaikan kondisi di atasnya apabila data kosong. Itu mungkin implementasi pada bagian alert di kode kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Baik. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, kita simpulkan ya tadi kelompok 1 sudah memberikan presentasinya yang menjelaskan perintah-perintahnya terkait JavaScript. Baik sekali, bagus ya. Jadi satu persatu tadi sudah dijelaskan, sudah menerapkan yang pertama untuk JavaScript-nya yaitu add event listener ya, sudah diterapkan baik sekali. Terus ada juga alert ya diterapkan di sana. Jadi ada mode terang dan sebagainya itu menggunakan add event listener ya. Jadi ada banyak sekali event-event on click dan sebagainya itu kan merupakan suatu event yang diterapkan di JavaScript ya. Jadi itu sudah diterapkan oleh kelompok 1 ya. Nanti untuk yang kelompok yang lain juga bisa mengirimkan di LMS ya, di mmpunit.ac.id ya. Nantinya akan dievaluasi dan dipresentasikan next gitu ya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.